kembali lagi di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restini Rahayu dan kedua teman saya. Halo teman-teman, nama saya Isa dan saya Fitri. Senang sekali bisa menemani kalian dalam podcast kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget dalam dunia bisnis retail, yaitu khususnya di sektor retail seperti ini. Yang akan kita bahas itu komunikasi pelayanan di sektor retail. Mungkin saat ini untuk kalian pasti mendengar kata retail itu yang di pikiran kalian itu kayak hypermart, minimarket, supermarket, ya intinya yang melayani pelanggan secara langsung. Nah, dalam bisnis retail, komunikasi pelanggan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik tidak hanya tentang produk yang dijual, tapi juga bagaimana karyawan berkomunikasi dengan pelanggan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pelayanan. Komunikasi pelayanan itu kayak proses memberikan informasi, pesan, atau bantuan kepada pelanggan untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dalam sektor retail, komunikasi pelayanan terjadi itu ketika karyawan menyapa pelanggan, memberikan informasi produk, dan membantu pelanggan menemukan barang yang dibutuhkan hingga menangani keluhan pelanggan. Oke, berarti artinya itu komunikasi pelayanan itu bukan sekedar menyampaikan kayak berbicara doang ya, tetapi gimana juga mendengarkan, memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan, serta kita memberikan solusi yang tepat. Kenapa sih komunikasi pelayanan itu sangat penting? Karena pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga membeli pengalaman berbelanja. Pengalaman yang baik akan membuat pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali ke berbelanja. Berarti sebaliknya ya, jika komunikasi yang diberikan itu buruk, lalu pelanggan tuh kayak merasa kecewa, terus dia tuh nggak akan balik lagi ke toko kita gitu kan. Meskipun produk yang kita jual tuh kayak berkualitas lebih tinggi dari toko-toko lainnya. Ya, misalnya seorang pelanggan bertanya lokasi suatu produk, jika karyawannya menjawab dengan ramah, membantu, mengantarkan pelanggan ke lokasi produk tersebut, pelanggan akan merasa dihargai. Namun jika karyawan menjawab dengan nada tidak ramah atau bahkan mengabaikan pelanggan, maka citra perusahaan itu bisa menjadi buruk di mata pelanggan. Oke, selanjutnya tuh kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu punya beberapa tujuan penting gitu kan. Terus menurut Yusa nih, tujuan yang penting itu tuh apa sih untuk melakukan komunikasi pelayanan? Untuk memenuhi komunikasi pelayanan itu bisa memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai produk atau layanan yang tersedia. Terus yang kedua juga itu mereka membantu pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, yang ketiga itu bisa membangun hubungan baik antara perusahaan atau pelanggan. Dan yang terakhir itu menciptakan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Oke, lalu ada beberapa prinsip-prinsip yang baik itu kan di dalam komunikasi pelayanan. Menurut kalian nih dalam sektor retail nih ada beberapa prinsip pelayanan yang harus kita terapkan. Menurut Fitri, apa aja sih prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan di dalam komunikasi layanan ini? Prinsip pertama itu tentang keramahan. Karyawan itu harus menyambut pelanggan dengan senyum, salam, dan sikap yang sopan tentunya. Nah, yang kedua itu ada kejelasan informasi yang diberikan atau yang harus mudah dipahami agar tidak membingungkan pelanggan. Untuk prinsip ketiga adalah empati. Karyawan perlu memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat itu responsif. Pelanggan ingin mendapatkan bantuan dengan cepat ketika membutuhkan informasi dan menghadapi suatu masalah. Nah, untuk prinsip kelima adalah profesionalisme, yaitu karyawan baru menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan menguasai informasi mengenai produk yang dijual. Oke, lalu sekarang itu kita akan melihat contoh sederhananya dalam komunikasi pelayanan yang baik. Misalnya kayak permisi, apakah ada stok minyak goreng yang ukuran 2 liter? Terus
selamat siang, ada Kak, silakan ikuti saya. Produknya berada di rak kebutuhan dapur. Jika membutuhkan merek tertentu, saya siap membantu. Oke, terima kasih banyak ya. Sama Kak, semoga menemukan produk yang sesuai kebutuhan. Berarti dari contoh yang tersebut itu terlihat bahwa karyawan itu memberikan jawaban yang sopan, jelas, dan membantu pelanggan secara langsung. Meskipun terlihat sederhana, komunikasi pelayanan yang sering menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya itu kekurangannya keterampilan komunikasi dari karyawan itu sendiri. Selain itu, ada juga hambatan yang berupa emosi pelanggan yang marah terhadap pelayanan dan marah terus kecewa juga kan. Nah, Dan perbedaan bahasa dan budaya itu juga menjadi hambatan sebuah komunikasi. Belum lagi jika kondisi toko sedang ramai, sehingga karyawan kesulitan memberikan pelayanan secara maksimal. jadi oleh karena itu tuh perusahaan juga harus memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawannya agar mampu menghadapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Salah satu bentuk komunikasi pelayanan yang paling menantang adalah menangani keluhan pelanggan. Ketika pelanggan menyampaikan keluhan, karyawan tidak boleh langsung membantah atau menyalahkan pelanggan. Lalu ada langkah pertamanya yaitu dengarkan kebutuhannya, terus penuhi perhatiannya juga. Langkah keduanya itu kayak menunjukkan empati terhadap masalah yang dialami oleh pelanggan. Terus langkah ketiga itu meminta maaf atau ketidaknyamanan yang terjadi meskipun penyebabnya itu masih perlu diperiksa lebih lanjut. Lalu ada langkah keempat yaitu memberikan solusi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan langkah terakhirnya yaitu memastikan pelanggan merasa masalahnya telah ditangani dengan baik. Nah, komunikasi pelayanan yang efektif itu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan retail. Yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga mereka merasa ingin kembali lagi. Yang ketiga itu meningkatkan penjualan karena pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Nah, lalu yang keempat itu mengurangi konflik atau kesalahpahaman antar pelanggan dan karyawan. Yang terakhir itu memperkuat citra positif perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa komunikasi pelayanan yang merupakan bagian penting dalam sektor retail. Komunikasi yang baik dapat membantu pelanggan memperoleh informasi yang dibutuhkan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Nah, sebaliknya, komunikasi yang buruk itu dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan menurunkan citra perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mulai dari keramahan, empati, kejelasan informasi, hingga kemampuan menangani keluhan pelanggan. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman semua sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan tentang komunikasi pelayanan di sektor retail ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Behind the scene. Vai, mas não pode babar no papo. Mas não pode babar no papo. Mas não pode babar no
Anjay, udah.